Terus bagaimana hukumnya memelihara? Oke, hukumnya memelihara. Kalau kita melihat sejarah pada zaman dulu, banyak di antara para sahabat bahkan itu ya punya anjing. Ya, tetapi fungsinya di antaranya adalah untuk berburu. Ya, untuk berburu. Kemudian untuk menjaga kebun, untuk menjaga ternak. Yang dibahas ini kan hukum nyentuhnya atau hukum kontak langsungnya. Tapi kalau nggak kontak, maka dalam pandangan fikih tidak masalah memelihara, tetapi kita harus bisa menjaga dari najisnya itu tadi. Kalau dalam kitab-kitab fikih kan disebutkan begitu. Bahkan cara yang paling mudah berburu zaman dulu itu ya pakai anjing itu. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Yang penting pada saat anjingnya dilepas itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim langsung dilepas. Langsung dia ngejar buruan itu. Tapi harus terlatih ya. Di samping mengucapkan Bismillah dia harus terlatih. Terlatih itu nanti yang digigit itu sininya buruan itu. Sehingga dia mati. Kemudian dibawa ke tuannya. Kalau sudah mati berarti halal. Loh Pak, itu gimana bekas gigitannya? Loh gampang, tinggal nyucikan saja kok. Kan enak. Tinggal dibasuh 7 kali, salah kasih ibu, selesai. Kalau masih hidup silakan ditambahi dipotong gitu. Ini kalau kita berbicara tentang masalah berburu dalam fikih. Tapi yang harus dipahami adalah bagaimana seseorang itu menjaga najis itu. Nah, kayak misalkan di rumah, misalkan ada guguk, terus masuk ke rumah, naik sofa, naik kasur, wah itu jenengan nggak bisa jaga najisnya. Kenapa? Najisnya nyebar kemana-mana, gitu. Nah, jenengan kan bingung, ini yang dilewati guguk tadi yang mana? Nah, kecuali kalau guguknya diikat di depan untuk jaga rumah misalkan, atau ditaruh di kebun, jaga kebun, ya tidak apa-apa. Pak, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada guguk? Ya, itu banyak ulama menerangkan, menjelaskan tentang hadis itu adalah semacam majas. Memang ada yang mengartikan guguk yang sebenarnya, ada yang mengartikan guguk ini sebagai bahasa kiasan. Jadi malaikat itu tidak masuk rumah, ke dalam rumahnya seseorang yang di dalamnya masih ada apa? Anjing. Itu artinya adalah sifat keanjingan. Paham Mas ya? Sifat rakus, sifat sombong, sifat tamak, sifat apa? Kok masih ada di dalam diri seseorang, maka malaikat rahmat tidak akan turun, tidak akan mendatangi orang itu. Ada yang mengatakan seperti itu dalam beberapa syarah hadis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang anjing ya. Jadi intinya ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan najis. Najisnya mughaladha. Karena berdasarkan ini tadi, riwayat ini, hadisnya sama. Hadisnya sama. Pemahamannya beda. Ya, pemahamannya beda. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat viral ada seorang perempuan berjilbab, bercadar, dia memelihara anjing. Viral itu ya, di TV itu. Anjingnya banyak, gak hanya satu. Cuma sayangnya, pada saat itu juga saya melihat gitu, anjingnya itu dilepas. Kalau mungkin anjingnya di kandang atau diikat atau di apa, mungkin masih bisa lah kita menjaga batasan-batasan supaya anjing najisnya nggak menyebar, bisa. Tapi ini dilepas, ucul, terus naik sofa, naik. Nah, ini repot. Terus dilus-lus juga. Kalau dilus-lus aja gampang. Misalkan tangannya, misalkan nyentuh, basuh 7 kali, campur debu, selesai. Terus najis-najis yang kemana-mana itu nah, gitu. Atau misalkan, oke, kita mengikuti mazhab Malik. Terus konsekuensinya bagaimana? Padahal beliau tetap mengatakan meskipun gak najis, cara membersihkannya begitu.
Paham nggih? Masa iya terus apa? Sofanya di cuci 7 kali, terus rumahnya dipel 7 kali. Dan itu tiap hari ya masakoh berat, tidak mungkin. Gitu. Makanya kejanggalannya sedikit di situ. Kalau masalah memeliharanya tidak masalah. Tidak masalah. Baik. Ini terkait dengan masalah anjing yang dilihat dari sudut pandang fikih.